Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang materi perkuliahan yang pada hari yang pertama ini dengan topik dasar ekokardiografi dan exercise stress ECG atau yang sering dikenal dengan uji treadmill atau tes treadmill. Pada sesi ini akan saya sampaikan dua materi perkuliahan, yaitu ekokardiografi transtorakal dan stress testing atau uji beban yang salah satunya merupakan exercise ECG testing atau yang sering kita kenal dengan treadmill test. Dua modalitas ini merupakan modalitas yang paling populer yang digunakan di bidang kardiologi karena banyak sekali tersedia di berbagai center pendidikan maupun di berbagai rumah sakit. Nah, ini saya hanya mengingatkan sedikit tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI KKI) tahun 2012, bahwa materi yang saya sampaikan ini tingkat kemampuannya adalah level 2, yaitu exercise ECG testing, level 2, ekokardiografi juga level 2, artinya sejawat mampu mendiagnosis dan merujuk, sehingga lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik terhadap penyakit tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga harus mampu menindaklanjuti balasan dari rujukan yang sudah sejawat dokter lakukan. Nah, yang pertama yang akan kita sampaikan atau akan kita pelajari adalah tentang ekokardiografi. Nah, ekokardiografi ini merupakan suatu modalitas yang menggunakan metode ultrasound untuk memeriksa jantung. Secara metodenya, ekokardiografi ini ada dua macam atau kita kenal ada dua macam, yaitu ekokardiografi transtorakal dan ekokardiografi transesofagial. Pada ekokardiografi transtorakal, transducer atau probe yang digunakan ditempatkan pada bagian prekordial atau pada bagian dinding dada, sehingga metode ini tidak invasif. Sedangkan untuk ekokardiografi transesofagial, probe akan dimasukkan atau transducer akan dimasukkan ke dalam mulut untuk masuk ke dalam esofagus untuk menggambarkan jantung dari bagian posterior. Nah, untuk ekokardiografi transtorakal ini cenderung lebih tidak invasif. Nah, ultrasound merupakan suatu metode yang banyak sekali digunakan untuk diagnostik pada bidang kedokteran. Nah, kita mengenal ultrasound ini merupakan suatu gelombang yang sebetulnya secara properti fisik tidak berbeda dengan suara normal yang biasa kita dengar. Tetapi untuk ultrasound ini, telinga manusia tidak bisa mendengar gelombang ultrasound tersebut karena frekuensinya di atas 20.000 Hz, sehingga tidak bisa kita dengarkan atau tidak bisa didengarkan oleh telinga manusia. Nah, ekokardiografi memanfaatkan prinsip modalitas ultrasound tersebut untuk melakukan diagnosis atau melakukan pemeriksaan pada bagian jantung. Nah, pemeriksaan ekokardiografi ini akan menggunakan suatu transducer atau probe ultrasound yang terdiri dari acoustic lens, kemudian kristal piezoelektrik, dan ada damping material, kemudian ada kabel. Nah, kabel ini akan menghubungkan dengan mesin. Kabel ini berfungsi untuk menyalurkan atau mentransmisikan input dan output dari kristal piezoelektrik ini. Sedangkan kristal piezoelektrik ini berfungsi untuk memproduksi gelombang ultrasound yang akan ditransmisikan kemudian
kristal piezoelektrik ini berfungsi juga untuk menerima kembali gelombang ultrasound yang dipancarkan oleh atau dipantulkan oleh jaringan. Nah, sedangkan lensa akustik ini berfungsi untuk memodifikasi dari beam geometri yang dihasilkan oleh kristal piezoelektrik ini. Nah, dari transducer ini akan memproduksi gelombang ultrasound yang mempunyai frekuensi tertentu dan panjang gelombang tertentu. Nah, ini kalau kita lihat transducer akan memproduksi gelombang ultrasound, kemudian ditembakkan ke suatu jaringan dan akan ditransmisikan kembali, ditangkap oleh transducer tersebut untuk dilakukan pencitraan dan bisa kita lihat melalui suatu mesin. Nah, jadi prinsip gelombang ultrasound ini atau prinsip suatu gelombang suara ini sebetulnya terdiri dari panjang gelombang, kemudian ada frekuensi, di mana seperti kita ketahui bahwa panjang gelombang ini akan berkebalikan atau berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, kemudian pada ekokardiografi atau ultrasound pada jantung, maka kecepatan konduksi pada jantung itu adalah konstan, yaitu 1540 meter per second, sehingga kalau kecepatan ini konstan, maka kita akan bisa menghitung panjang gelombang dari suatu transducer yang mempunyai frekuensi tertentu. Nah, apa sih sebetulnya kegunaan dari kita ada frekuensi tertentu, kemudian panjang gelombang tertentu? Nah, nanti akan kita lihat di slide berikut. Nah, kalau kita lihat bahwa satu transducer ultrasound akan mempunyai frekuensi yang tertentu, misalkan ini 3 MHz dibandingkan dengan 0,3 MHz. Frekuensi yang lebih besar maka akan mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek. Sedangkan untuk frekuensi yang lebih kecil akan memberikan panjang gelombang yang lebih panjang. Nah, hal ini tentunya mempunyai konsekuensi bahwa dengan panjang gelombang yang lebih pendek, maka penetrasinya akan menjadi lebih pendek. Sedangkan untuk transducer yang mempunyai frekuensi yang lebih rendah, maka panjang gelombangnya akan lebih tinggi atau akan lebih panjang, sehingga penetrasinya akan lebih baik. Nah, tetapi apa konsekuensinya? Kalau panjang gelombangnya lebih panjang atau lebih pendek, nah kita lihat bahwa ternyata penetrasi ini adalah berbanding terbalik dengan resolusi. Karena tadi kita ingat bahwa wavelength atau panjang gelombang adalah 1 banding atau berbanding terbalik dengan frekuensi. Kalau frekuensi lebih besar, maka resolusinya akan lebih baik karena kerapatannya akan lebih baik, sehingga resolusi dengan frekuensi yang lebih tinggi akan mempunyai resolusi yang lebih baik, tetapi frekuensi yang lebih rendah, kelebihannya panjang gelombangnya lebih panjang, tetapi sehingga penetrasinya lebih baik, tetapi resolusinya tentunya akan menurun. Nah, hal ini ada beberapa transducer yang tersedia untuk diagnostik ekokardiografi, misalkan pada pasien-pasien pediatrik kita bisa menggunakan frekuensi transducer 10-12 MHz, berbeda dengan ekokardiografi dewasa yang menggunakan frekuensi yang lebih rendah sekitar 2,5-3 MHz. Sehingga pada pediatrik ini karena frekuensinya lebih tinggi sehingga panjang gelombangnya lebih pendek. Karena memang secara body habitus untuk pediatrik body habitusnya lebih kecil, sehingga kita tidak perlu panjang gelombang yang lebih panjang, sehingga frekuensinya tinggi untuk mendapatkan panjang gelombang yang pendek, tetapi resolusinya jelas akan lebih baik.
Nah, inilah yang terjadi ketika gelombang ultrasound yang ditransmisikan oleh transducer itu ditransmisikan ke jantung, maka kita akan melihat gambaran jantung, tetapi memang biasanya dalam bentukan 2 dimensi. Kita akan bisa melihat endokardium, kemudian miokardium, epikardium, dan tentunya kita bisa melihat LV cavity atau kavitas dari LV atau rongga LV atau cavum ventricle kiri. Nah, hal ini dimanfaatkan untuk diagnostik jantung menggunakan ekokardiografi. Nah, hal apa saja yang bisa kita dapatkan dari ekokardiografi jantung? Yang pertama tadi gambaran yang sudah saya perlihatkan di atas tadi, atau gambaran yang pada slide sebelumnya tadi merupakan gambaran 2 dimensi dari jantung, tergantung dari tempat kita meletakkan probe-nya, sehingga kita akan memotong jantung pada bisa sumbu pendek atau sumbu panjang. Yang menjadi contoh pada gambar yang sebelumnya tadi adalah pada sumbu pendek jantung, sehingga jantung akan tampak terpotong pada sumbu pendeknya berupa kavitas LV. Nah, ini bisa kita lihat juga di sini gambaran 2 dimensinya seperti ini. Nah, kemudian ada beberapa modalitas yang dipunyai oleh suatu mesin ekokardiografi. Misalkan salah satu yang paling populer adalah dengan M-mode atau motion mode. Nah, motion mode ini akan memberikan gambaran seperti ini. Kalau kavitas LV ini kita potong dengan menggunakan M-mode ini, maka kita akan mendapatkan gambaran berdasarkan waktu dan dimensinya, atau ruangnya, atau ukurannya. Nah, kita akan mendapatkan bisa mengukur kavitas LV ini dengan lebih baik dengan dimensi waktu, sehingga kita akan bisa melihat ada fase sistolik di mana dinding LV ini berkontraksi. Kemudian pada saat relaksasi atau dinding LV paling lebar ini adalah fase sistolik. Nah, ini sesuai dengan gambaran EKG-nya. Kita lihat begitu. Nah, ini 2 modalitas yang paling populer pada ekokardiografi. Kemudian modalitas lain yang juga tidak kalah populer adalah color flow Doppler imaging. Nah, color flow Doppler imaging ini gambarannya akan memberikan gambaran warna pada ekokardiografi 2 dimensi. Sehingga gambarannya biasanya superimpose dengan gambaran 2 dimensi yang tadi sudah kita dapatkan pada modalitas 2 dimensi yang sebelumnya. Nah, dengan menggunakan color Doppler ini, kita maka bisa mengetahui atau bisa mengidentifikasi adanya aliran darah, baik itu yang menuju atau menjauhi transducer. Kalau menuju transducer, maka gambarannya akan memberikan gambaran warna merah seperti ini. Sedangkan kalau menjauhi transducer, gambarannya akan berwarna biru seperti ini. Nah, ini contohnya dari ini transducernya. Kalau ada darah dari LA atau left atrium menuju left ventricle, maka gambarannya akan memberikan gambaran warna merah ketika fase diastolik. Tetapi ketika fase sistolik, darah dari LV atau ventricle kiri akan masuk ke aorta, sehingga darah akan menjauhi, aliran akan menjauhi dari transducer, sehingga gambarannya atau warnanya akan dikode berwarna biru. Jadi yang dihafalkan adalah BART atau Blue Away Red Toward. Nah, color flow Doppler ini banyak dimanfaatkan untuk mendiagnosis kelainan-kelainan katup seperti halnya mitral regurgitasi, kemudian mitral stenosis, aortic regurgitasi, kemudian aortic stenosis, tricuspid regurgitasi, dan lain-lain. Nah, metode ini merupakan metode yang sangat populer digunakan pada ekokardiografi. Nah, kemudian sebetulnya apa saja sih yang bisa kita diagnosis dari ekokardiografi, atau kondisi-kondisi seperti apa yang memerlukan pemeriksaan ekokardiografi? Nah, pada kasus emergency setting,
Ini saya ambil dari European Heart Journal Cardiovascular Imaging tahun 2017 tentang clinical skenario untuk ekokardiografi pada setting emergency. Yang pertama, pada kasus cardiac arrest, maka kita perlu melakukan pemeriksaan ekokardiografi untuk mengidentifikasi misalkan penyebab-penyebab terjadinya cardiac arrest seperti adanya tamponade, kemudian adanya massive pulmonary emboli, kemudian tension pneumothoraks, hipovolemia, kemudian komplikasi dari akut miokard infarct dan adanya disfungsi sistolik yang berat. Yang bisa kita nilai dari ekokardiografi pada pasien tersebut adalah fungsi dan ukuran ventrikel kiri, kemudian fungsi dan ukuran ventrikel kanan. Kita bisa melihat aorta bagian proksimal maupun perikard dan kavum verikard. Kemudian pada kasus yang lain, contohnya adalah kasus-kasus sesak nafas atau dyspnea yang sering kita dapatkan di IGD. Maka pada kasus-kasus tersebut kita akan bisa menilai atau mengevaluasi adanya gagal jantung akut dengan atau tanpa penurunan atau tanpa preserved ejection fraction. Preserved ejection fraction itu maksudnya ejection fraction-nya atau fungsi systolic ventricle kirinya normal, tetapi pasien tersebut mengalami akut heart failure. Maka pada kondisi ini penting sekali untuk melakukan ekokardiografi karena kita bisa menilai fungsi diastolik pasien tersebut. Kemudian yang lainnya adalah kasus-kasus dengan valvular heart disease. Kan kita seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa kasus valvular heart disease sangat baik atau merupakan diagnosis gold standarnya dengan menggunakan ekokardiografi yang tadi sudah saya jelaskan dengan menggunakan color flow Doppler tadi. Nah, dengan menggunakan color flow Doppler tadi, selain kita bisa mengidentifikasi adanya valvular heart disease, kita juga bisa mengkuantifikasi seberapa berat kelainan dari katup tersebut. Misalkan adanya severe MR atau severe MS, maka kita bisa mengevaluasi adanya kelainan-kelainan tersebut. Dan kuantifikasinya, gold standarnya masih menggunakan ekokardiografi transtorakal. Kemudian ada penyakit arteri pulmonal, kita bisa mengidentifikasi pada main pulmonary artery, kita bisa melihat main pulmonary artery maupun left pulmonary artery dan right pulmonary artery. Misalkan adanya trombus di main pulmonary artery atau di arteri pulmonalis kanan maupun yang kiri. Tetapi untuk cabang kecil memang kita tidak bisa melihat secara jelas dengan menggunakan ekokardiografi. Kemudian penyakit yang lain yang tentunya bisa kita diagnosis atau identifikasi dari ekokardiografi adalah penyakit jantung koroner atau penyakit arteri koroner. Penyakit arteri koroner bisa kita identifikasi dari baik itu dari fungsi ventrikel kiri maupun dari pergerakan miokard itu bisa kita identifikasi apakah pasien tersebut menderita penyakit jantung koroner atau bukan. Kemudian untuk kardiomiopati dan pericardial disease, tetap gold standarnya adalah menggunakan sebetulnya bukan gold standar untuk kardiomiopati, tetapi merupakan diagnosis awal yang bisa kita gunakan untuk menegakkan kardiomiopati maupun pericardial disease. Nah, yang kita lihat juga sama, bisa ukuran ventrikel kiri, kemudian ketebalannya dan fungsinya, kemudian ventrikel kanan maupun perikardnya. Pada nyeri dada juga begitu, kita bisa menilai adanya akut coronary syndrome dengan melihat ventrikel kiri, fungsi ventrikel kiri, kemudian bagian-bagian mana yang mengalami gangguan kontraksi, kemudian adanya akut aortic syndrome, bisa kita identifikasi juga misalkan pada pasien-pasien dengan diseksi aorta, bisa kita identifikasi dengan menggunakan ekokardiografi walaupun kemampuannya cukup terbatas. Kemudian emboli paru dan penyakit perikard seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya.
Kemudian cardiac trauma, adanya cardiac rupture bisa memberikan gambaran adanya tamponade. Kemudian pasien dengan sinkop kita bisa melihat apakah ada kelainan struktural jantung, kemudian kelainan-kelainan yang lain, kelainan-kelainan atau cardiac emergency yang lain. Nah, ini pada setting emergency. Lalu bagaimana pada setting kronis? Lalu pada setting kronis juga tidak berbeda banyak, yaitu pada pasien-pasien dengan datang dengan keluhan sesak nafas, kemudian nyeri dada, sinkop, kemudian adanya infektif endokarditis, maka kita bisa melihat adanya gambaran vegetasi pada katup, sehingga kita bisa mencurigai adanya infektif endokarditis pada pasien tersebut. Kemudian adanya emboli dan kardiak massa kardiak seperti LA mixum, kemudian adanya trombus, bisa kita evaluasi dari ekokardiografi. Kemudian pasien-pasien yang beresiko untuk mengalami gangguan jantung seperti pasien-pasien dengan hipertensi, kemudian pasien yang mempunyai predisposisi genetik untuk terjadinya penyakit jantung, dan pasien-pasien yang mengalami paparan terhadap obat-obat kardiotoksik seperti halnya pasien-pasien yang dilakukan kemoterapi. Obat-obat kemoterapi seperti kita ketahui, beberapa obat kemoterapi banyak yang bersifat kardiotoksik, sehingga salah satu evaluasi awal dan pos kemoterapi yang rutin dilakukan adalah menggunakan ekokardiografi. Kemudian ada penyakit jantung kongenital, berbagai macam penyakit jantung kongenital yang simple maupun sampai yang kompleks bisa kita deteksi dengan ekokardiografi. Walaupun pada beberapa penyakit jantung yang kompleks, maka kemampuan dari ekokardiografi ini kadang terbatas sehingga kita memerlukan modalitas yang lain. Kemudian pasien-pasien yang direncanakan untuk menjalani operasi non-kardiak, adanya gejala kardiovaskular aktif atau adanya penyakit kardiovaskular, maka merupakan indikasi untuk dilakukan ekokardiografi pada pasien-pasien yang akan menjalani operasi non-kardiak. Nah, ini juga sama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, ini tetapi sumbernya dari ACCAH, indikasinya juga sama pada pasien-pasien dengan kardiak simptom, kemudian adanya murmur, adanya atrial fibrilasi, terutama pada atrial fibrilasi kita mau mengidentifikasi adanya trombus, karena atrial fibrilasi ini sangat riskan untuk terbentuk trombus pada left atrium atau left atrial appendage. Kemudian adanya evaluasi dari pH atau hipertensi pulmoner pada pasien-pasien dengan mungkin idiopatik pulmonary artery hypertension, mungkin juga adanya kelainan-kelainan dari ventrikel kiri, atau pada pasien-pasien yang mengalami hipertensi paru karena penyakit-penyakit paru. Maka evaluasi awalnya adalah menggunakan ekokardiografi transtorakal. Kemudian pasien yang tadi sudah saya sebutkan juga adanya infektif endokarditis. Kemudian pada setting akut, pada kondisi gangguan atau instabilitas hemodinamik, kemudian adanya akut chest pain, kemudian peningkatan biomarker jantung, dan kita bisa mengidentifikasi adanya komplikasi-komplikasi dari akut MI seperti halnya ventricle septal rupture, kemudian adanya rupture dari korda bisa kita lihat dari ekokardiografi transtorakal. Nah, yang lainnya sama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Nah, ini secara singkat tentang pemeriksaan ekokardiografi.
bahwa, pasien kita posisikan bisa supine, tetapi biasanya kita posisikan left lateral decubitus, maka gambar yang akan kita dapatkan kalau 2 dimensi adalah gambaran seperti ini. Ini adalah gambar ventrikel kiri, kemudian ini atrium kanan. Nah, kita paling tidak bisa mengevaluasi fungsi ventrikel kiri maupun fungsi ventrikel kanan. Nah, ini adalah modalitas yang lain. Kalau yang tadi adalah yang sebelumnya tadi adalah modalitas pemeriksaan 2 dimensi, tetapi kalau yang ini adalah modalitas M-Mode yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa M-Mode itu adalah berdasarkan dimensi waktu dan kedalaman dari ini probe-nya, berarti ini adalah jarak. Sehingga kita bisa mengevaluasi dimensi ruang dari modalitas M-Mode. Nah, kemudian modalitas kedua yang akan kita bicarakan pada sesi ini adalah stress testing atau uji beban. Nah, uji beban ini kebanyakan digunakan pada pasien-pasien untuk diagnostik penyakit jantung koroner, walaupun ada indikasi yang lain. Tetapi secara umum kita gunakan untuk diagnostik penyakit jantung koroner. Nah, pada kondisi normal, myocardial oxygen demand seimbang dengan myocardial oxygen supply. Dan koroner atau arteri koroner akan selalu bisa melakukan kompensasi dengan vasodilatasi untuk mencukupi kebutuhan metabolisme darah jantung melalui vasodilatasinya. Tetapi pada kondisi iskemia terjadi peningkatan dari demand miokard, baik itu karena peningkatan laju jantung, kemudian peningkatan kontraktilitas, ataupun karena wall stress. Tetapi pada kondisi-kondisi penyakit jantung koroner, kebanyakan berarti gangguannya adalah pada supply-nya. Supply-nya tidak bisa mencukupi dari demand yang meningkat. Supply kenapa? Karena adanya gangguan pada aliran darah koroner, yaitu adanya penyempitan pada penyakit jantung koroner. Nah, peningkatan 2 kali lipat dari salah satu determinan kebutuhan oksigen ini akan memerlukan kira-kira 50% peningkatan aliran koroner untuk menjaga keseimbangan supaya tidak ada gejala. Nah, ini ilustrasinya bahwa pada obstruksi atau stenosis yang 50%, maka ini bisa saja terjadi angina. Tetapi pada obstruksi atau stenosis yang masih ringan 30%, maka biasanya tidak ada gejala. Tetapi saat obstruksi atau stenosis ini mencapai 70%, maka pada saat exercise adanya stenosis koroner ini tidak bisa mengkompensasi peningkatan kebutuhan miokard. Nah, kita lihat bahwa ternyata pada kondisi normal tanpa aterosklerosis ini, pada saat istirahat maupun pada saat exercise maupun latihan di mana terjadi peningkatan beban kerja miokard, maka gambaran EKG-nya adalah sama. Kenapa kita menggunakan EKG? Karena EKG ini widely available dan kita bisa mendeteksi adanya iskemia dengan menggunakan EKG. Gambarannya bisa terjadi gambaran ST depresi yang paling umum, kemudian bisa juga terjadi ST elevasi. Nah, lalu bagaimana dengan pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner yang mengalami stenosis atau penyempitan lebih dari 70%? Maka biasanya pada saat istirahat tetap tidak ada simptom, EKG-nya normal, tetapi pada saat latihan, exercise di mana terjadi peningkatan beban kerja miokard, kebutuhan oksigennya naik, maka stenosis yang 70% ini menyebabkan arteri koroner tidak bisa mengkompensasi peningkatan kebutuhan pada saat latihan sehingga akan memberikan gambaran ST depresi, bahkan kadang ST elevasi. Lalu bagaimana kalau penyempitannya lebih parah lagi,
sampai 90% ke atas, maka pada saat istirahat pun sering kali sudah ada iskemia, sudah ada nyeri dada. Dan pada saat istirahat seringkali kita dapatkan adanya deviasi segmen ST. Misalnya gambaran ST depresi. Sedangkan pada sindrom koroner akut di mana ada penyempitan total, maka bisa kita dapatkan adanya elevasi segmen ST jika sumbatannya total dan terjadi infak transmural, atau depresi segmen ST kalau penyempitan infarknya adalah subendokardial. Sedangkan pada vasospasme koroner, biasanya karena ada vasospasme maka ada obstruktif total aliran darah, sehingga akan kita dapatkan adanya gambaran ST elevasi. Nah, stress testing ini mengambil prinsip ini atau prinsip exercise ini. Jadi pada saat gambaran ini menggambarkan respon fisiologis terhadap exercise atau olahraga. Saat melakukan exercise atau olahraga, maka cardiac output akan meningkat sebagai respon terhadap kebutuhan metabolik dari otot yang meningkat, sehingga akan meningkatkan heart rate dan stroke volume, akibatnya cardiac outputnya akan meningkat. Nah, stroke volume juga tadi kita lihat meningkat. Nah, kemudian bagaimana dengan aliran darah koroner? Aliran darah koroner juga meningkat sebagai respon terhadap stimulasi neurohormonal, terutama stimulasi reseptor beta simpatis, dan sebagai akibat pelepasan dari beberapa substansi endotel, misalkan nitric oxide. Nitric oxide ini merupakan suatu vasodilator. Nah, pada orang sehat, arteri koroner mengalami dilatasi. Sehingga kalau dilatasi, maka coronary blood flow-nya atau aliran darah koronernya akan meningkat untuk memenuhi peningkatan kebutuhan oksigen miokard. Nah, hal ini terjadi pada kondisi normal. Lalu bagaimana kalau kondisi adanya plak aterosklerosis? Nah, umumnya seperti yang sudah saya ilustrasikan pada slide-slide yang sebelumnya tadi, pada stenosis atau penyempitan sekitar 50-70% akan mengganggu proses vasodilatasi tersebut. Sedangkan stenosis 90% ke atas akan menurunkan aliran darah koroner bahkan pada saat istirahat, sehingga arteri yang mengalami aterosklerosis atau penyempitan seringkali gagal berdilatasi. Nah, prinsip ini kita ambil atau kita adopsi pada pemeriksaan non-invasif dengan menggunakan uji beban. Nah, uji beban ini seringkali kita kenal kalau menggunakan treadmill, maka kita kenal sebagai treadmill test. Tetapi sebetulnya uji beban dengan exercise itu bukan hanya dengan treadmill, bisa juga dengan ergo cycle. Sehingga lebih lengkapnya atau lebih tepatnya kita sebut sebagai exercise ECG. Nah, ini kita lihat ini gambaran yang sama, bahwa pada stenosis yang ini menggambarkan signifikansi hemodinamik dari penyempitan arteri koroner seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pada stenosis 60%, maka pada saat resting maupun pada saat berdilatasi tidak ada gangguan. Tetapi kita lihat pada stenosis yang 70%, maka saat resting biasa aja. Tapi kalau sudah dia harus berdilatasi maksimal, ternyata ada suatu titik di mana dia tidak bisa berdilatasi secara maksimal, sehingga akan timbul keluhan pada saat exercise. Nah, bagaimana dengan stenosis 90% ke atas? Maka pada saat resting pun flow-nya sudah menurun, apalagi pada saat exercise. Nah, sehingga
sebetulnya exercise ECG atau stress testing ini bisa kita gunakan untuk mendiagnosis obstruktif CAD atau obstruktif PCK dengan stenosis 70% ke atas. Kalau di bawah 50% tadi kita lihat pada saat exercise pun dia tidak ada keluhan karena masih bisa mengkompensasi dengan vasodilatasi yang baik. Nah, kalau membicarakan tentang penyakit jantung koroner, maka kita harus mengingat tentang myocardial ischemic cascade. Ini adalah perubahan-perubahan, urutan perubahan yang kita dapatkan pada modalitas-modalitas diagnostik pada kelainan-kelainan dengan penyakit jantung koroner. Maka kelainan yang paling awal sebetulnya adalah kelainan perfusi yang bisa kita lihat dengan menggunakan pemeriksaan nuklir. Nah, kalau exercise ECG itu sebetulnya sudah di sini. Sudah ada di sini, jadi sudah termasuk akhir. Nah, tapi kalau kita menggunakan ekokardiografi, exercise echo misalkan, maka kita akan mendapatkan lebih baik. Jadi kita akan mendapatkan gambaran yang lebih awal, sedangkan perubahan EKG ini sebetulnya perubahan yang lebih akhir. Nah, timbulnya gejala itu merupakan kelainan yang timbul paling akhir. Nah, sekarang kalau kita membicarakan tentang stress testing, sebetulnya stress testing itu tidak hanya dengan exercise, tetapi ada pemeriksaan lain, metode lain selain dengan exercise. Nah, kenapa ada metode exercise dan metode yang non-exercise, atau dalam hal ini adalah kita gunakan obat sehingga kita sebut sebagai pharmacological stress test. Nah, untuk exercise stress test ini karena kita mengindus iskemia menggunakan exercise sehingga kita menyebutnya sebagai exercise stress test. Sedangkan jika kita menginduksi iskemia menggunakan obat, maka kita sebut sebagai pharmacological stress test. Nah, lalu sebetulnya modalitas yang mana sih yang paling tepat untuk kita pilih atau kita gunakan? Nah, ini ada guideline tahun 2012 dari ACCAH tentang diagnosis dan manajemen pasien dengan stable ischemic heart disease. Maka pada pasien yang bisa melakukan aktivitas harian tanpa kesulitan, maka exercise testing lebih dipilih untuk memprovokasi iskemia. Kenapa? Karena exercise ini dianggap lebih fisiologis ketimbang kita memprovokasi iskemia dengan menggunakan obat. Nah, dan ada kelebihan-kelebihan lain yang akan saya terangkan nanti di slide yang setelah ini. Nah, gambaran exercise stress ECG adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah yang paling sering kita kenal atau paling sering kita lihat, yaitu exercise stress ECG dengan menggunakan treadmill. Sebetulnya exercise-nya ini bisa kita lakukan selain dengan treadmill, bisa lakukan dengan ergo cycle pada pasien-pasien yang tidak ada gangguan lutut misalkan, punya penyakit osteoartritis, maka kita bisa menggunakan ergo cycle. Tetapi yang paling sering kita gunakan adalah dengan tes treadmill, sehingga kita sebut juga sebagai treadmill test, atau secara umum kita sebut sebagai exercise stress ECG. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Pasien kita minta berjalan pada mesin treadmill, kemudian kita pasang elektrokardiografi 12 lead, ya seperti ini kita pasang pada daerah prekordial, kemudian ada di ekstremitasnya kita tempel juga elektrode dengan RA, LA, dan refleks. Nah, pada saat exercise ini kita akan melihat ada prosedur tertentu di mana kecepatan maupun kemiringannya akan meningkat tiap 3 menit, yaitu ini adalah metode yang paling umum digunakan, sehingga demand-nya akan meningkat, bebannya akan meningkat. Nah, hal ini kita awasi dengan 12 lead EKG yang terekam pada mesin. Nah, selain merekam EKG, maka
kita juga merekam atau melihat, mengawasi bagaimana hemodinamiknya, kemudian bagaimana keluhan-keluhan pasien. Hemodinamiknya kita lihat bagaimana tensinya, bagaimana ya terutama tensi, kemudian bagaimana keluhan dari pasien tersebut. Nah, secara umum pemeriksaannya adalah seperti ini. Yang kita amati perubahan iskemianya adalah pada EKG-nya. Nah, gambaran yang akan kita lihat di mesin adalah gambaran seperti berikut. Ada gambaran 12 lead EKG, di mana nanti kita amati tiap stage-nya, apakah dari saat resting, kemudian stage 1, stage 2, dan seterusnya, apakah ada perubahan gambaran EKG. Nah, yang kita anggap sebagai respon iskemik positif adalah adanya gambaran ST depresi seperti ini. Ini gambarannya seperti ini. Ada gambaran ST depresi atau depresi segmen ST. Maka jika kita dapatkan gambaran tersebut, maka kita bisa mendiagnosis sebagai respon iskemik positif, sehingga kemungkinan pasien ini mempunyai obstruktif CAD atau penyakit jantung koroner yang obstruktif. Nah, gambarannya yang bisa kita lihat, kita amati pada saat exercise adalah mungkin normal, nggak ada ST depresi, atau depresinya ringan saja, atau ada upsloping. Nah, kalau upsloping ini kurang spesifik atau tidak spesifik karena seringkali kita dapatkan pada saat heart rate naik, pada saat exercise kita sering dapatkan ST depresi yang upsloping. Sehingga yang diagnostik adalah ST depresi yang horizontal dan downsloping terutama. Dan bisa juga gambaran ST elevasi. Nah, ini merupakan hanya salah satu dari parameter yang kita amati pada saat exercise. Nah, parameter apa lagi sih yang sebetulnya kita evaluasi pada saat exercise? Yaitu heart rate tadi, kemudian blood pressure response, sehingga kita bisa melihat adanya respon hipertensif, respon hipotensif, kemudian saat exercise timbul nggak sih simptomnya, sehingga kita bisa mencocokkan. Misalkan pasien bilang biasanya pada saat exercise timbul nyeri dada, dan pada saat exercise ini, pada saat tes ini timbul atau tidak, kita bisa mencocokkan simptomnya. Kemudian adanya aritmia, kita juga bisa evaluasi, kemudian kita bisa menilai adanya kapasitas aerobik dari pasien, kemudian melihat tadi adanya iskemia miokard dengan gambaran perubahan segmen ST. Nah, kemudian ada juga nanti kita lihat ada skor yang bisa menilai resiko terjadinya kejadian koroner di masa yang akan datang. Nah, inilah kelebihan dari exercise stress ECG. Selain mengevaluasi atau menegakkan diagnosis adanya penyakit jantung koroner, pada exercise ECG bisa melihat adanya parameter-parameter lain yang ternyata mempunyai makna prognostik. Nah, apa sih makna prognostiknya? Contohnya ini saya akan memberikan contoh. Nah, misalkan tadi kapasitas kita menilai kapasitas aerobik. Ya, jadi ada data tadi perubahan segmen ST untuk mendiagnosis penyakit jantung koroner. Tapi ada lagi kita bisa menilai kapasitas aerobik. Pentingnya apa sih menilai kapasitas aerobik? Nah, kita lihat kapasitas aerobik ini kita gambar pada METS atau metabolic equivalence. Kalau semakin kecil maka kapasitas aerobiknya semakin rendah, tetapi kalau semakin tinggi maka kapasitas aerobiknya semakin baik begitu. Nah, pada mereka yang tidak bisa mencapai 7 MET, ternyata prevalensi iskemia miokard yang signifikan itu sampai 18 kali lipat dibandingkan mereka yang bisa mencapai 10 MET ke atas. Nah, ini dia, ini salah satu faktor prognostik. Nah, apalagi sih sebetulnya faktor prognostik lain kelebihan dari exercise stress ECG? Nah, kita bisa menilai atau menghitung Duke Treadmill Score. Nah, Duke Treadmill Score ini
merupakan kombinasi antara derajat deviasi segmen ST, kemudian durasi exercise, dan indeks angina. Dan ternyata nilai atau skor duk treadmill ini merupakan indikator penting adanya multivessel disease dan mortalitas 1 tahun. Nah, pada duk treadmill skor yang tinggi, ternyata angka stenosis di atas 75%-nya tinggi, multivessel disease-nya juga insidensinya tinggi, dan 1 year mortality-nya ternyata lebih tinggi daripada yang duk treadmill skornya lebih rendah. Nah, tadi kita membicarakan tentang uji beban, tapi yang kita amati adalah EKG. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan, tadi dibilang selain EKG ada uji beban, tapi yang diamati bukan EKG. Yang diamati adalah gambar eko. Nah, kita menggunakan ekokardiografi, kalau yang tadi di depan itu adalah ekokardiografi saat resting. Jadi pasien tiduran saja kita lakukan eko. Nah, kalau yang namanya stres eko ini merupakan ekokardiografi yang kita lakukan pada saat uji beban. Jadi kita juga melakukan pemeriksaannya pada saat istirahat, kemudian pada saat exercise, kemudian pada saat recovery. Nah, stres ekokardiografi ini bisa kita lakukan dengan exercise, dengan farmakologis, maupun dengan pacing. Pacing itu dilakukan pacu jantung, dipasang pacu, kemudian kita naikkan heart rate-nya. Kalau farmakologis, nanti juga akan saya terangkan di belakang. Kalau exercise, itu berarti dengan exercise atau olahraga, seperti exercise ECG tadi, tapi bedanya kita mengamati perubahan gambaran ekonya. Nah, kenapa sih ada stress echo juga? Tadi ada exercise ECG, ada stress echo. Nah, kalau kita ingat pada myocardial ischemic cascade tadi, sebetulnya stress ekokardiografi ini lebih sensitif atau lebih baik performanya dalam mendiagnosis penyakit jantung koroner obstruktif karena perubahannya timbul lebih dulu daripada perubahan dari gambaran EKG-nya. Nah, ada beberapa modalitas untuk melakukan stres ekokardiografi ini. Yang pertama adalah dengan exercise. Ini exercise eko. Jadi yang kita amati perubahannya adalah dengan ekokardiografi. Nah, ada beberapa modalitas untuk melakukan exercise eko ini. Nah, exercise ini sebetulnya lebih dipilih karena dia lebih fisiologis ketimbang kita menggunakan dobutamin, tetapi exercise eko ini kurang populer karena tingkat keribetannya lebih tinggi ketimbang kita menggunakan pharmacological. Nah, kita lihat kenapa sih kok lebih ribet. Nah, kita lihat nih, pada saat exercise ekokardiografi, pasien kita tidurkan bisa di bed atau pada kita modifikasi dengan ergo cycle yang seperti ini, kemudian dilakukan exercise, pasien kita pasang EKG 12 lead juga. Nah, kita ambil pada saat exercise. Nah, ini tingkat kesulitannya cukup tinggi karena ketika kita lakukan exercise biasanya pasien entah itu berkeringat, entah itu gerak, sehingga seringkali kita sulit dalam mendapatkan gambar yang bagus. Padahal gambar yang bagus ini sangat kita perlukan dalam pelaksanaan atau mendiagnosis penyakit jantung koroner dengan menggunakan ekokardiografi. Nah, ini kesulitannya. Nah, kemudian metode yang cukup populer yang lain adalah kita melakukan stres tetapi menggunakan dobutamin. Jadi kita tingkatkan myocardial oxygen demand dengan menggunakan dobutamin. Jadi pasien kita tidurkan seperti tadi eko, tetapi kemudian kita pasang dobutamin. Dobutaminnya kita naikkan tiap 3 menit, yaitu pertama 5 mikro dulu, kemudian 3 menit kedua 10 mikro, 3 menit ketiga 20, dan seterusnya sampai tercapai heart rate target. Heart rate targetnya 85% dari age maksimal predicted heart rate. Nah, kalau sampai dosis dobutamin maksimal belum tercapai heart rate-nya,
maka kita bisa menambahkan atropin. Bisa menambahkan atropin 4 kali, disuntikkan 4 kali. Nah, ini kita pilih pada pasien-pasien kalau kita menggunakan dobutamin stress echo atau pharmacological stress echo, maka kita pilih modalitas ini pada pasien-pasien yang tidak bisa melakukan exercise, misalkan pasien-pasien yang usia tua yang sudah tidak mampu exercise, tidak mampu melakukan treadmill, kemudian ada gangguan gerak di kaki, misalnya ada OA genu, kemudian pasien-pasien yang imobilitas, atau mungkin kita tidak bisa mengamati perubahan EKG-nya dengan baik, misalkan pada pasien-pasien yang gambaran EKG restingnya adalah LBBB, maka kita bisa menggunakan metode ekokardiografi ini. Nah, kontraindikasinya, ini kontraindikasinya bahwa untuk exercise itu adalah, untuk stress echo ini tentunya kita memerlukan window atau gambaran imaging yang bagus, begitu. Nah, kontraindikasi dari dobutamin stress echo ini adanya aritmia atrial maupun ventrikel, karena pemakaian dobutamin dosis tinggi sampai dosis 40 mikro tentunya meningkatkan resiko terjadinya aritmia. Kemudian adanya moderate to severe hypertension, karena pemberian dobutamin tentunya akan meningkatkan pemberian dobutamin ini akan meningkatkan tekanan darah. Sedangkan kontraindikasi untuk dilakukannya exercise ekokardiografi adalah adanya kondisi hemodinamik yang tidak stabil, hipertensi yang tidak terkontrol, pasien tidak bisa melakukan exercise secara adekuat, dan sulit untuk mendapatkan gambaran ekokardiografi yang bagus, karena hal ini akan mempengaruhi kita dalam melihat atau mengamati perubahan dari ventrikel kiri pada saat dilakukan uji beban ini. Nah, seperti apa sih sebetulnya protokol dari DSE ini? Nah, protokolnya ini, kita lihat ini gambar memperlihatkan respon miokard terhadap dobutamin. Nah, ini dari echo, ini gambaran echonya. Ini gambaran tadi yang seperti yang tadi saya lihatkan, ini ventrikel kiri dari short axis atau sumbu pendek, kemudian kalau ini ventrikel kiri dari sumbu panjangnya. Nah, ini sumbu panjangnya ventrikel kiri. Ini kita lihat dari sumbu pendeknya. Dari berbagai ketinggian ya, ini setinggi katup mitral, kemudian ini setinggi musculus papillaris, dan ini setinggi apex. Nah, nanti kita amati pada saat baseline itu kita ambil gambar ini kita ambil semua, kemudian pada saat dobutamin low dose, dosis rendah kita ambil lagi gambarnya, pada saat peak kita ambil lagi gambarnya, recovery kita ambil lagi gambarnya, sehingga diagnostik dari PJK dengan menggunakan DSE ini benar-benar tergantung dari kemampuan operator untuk mendapatkan gambar yang baik, sehingga pasien-pasien yang gemuk itu maminya besar. Nah, ini kita seringkali susah mendapatkan gambaran echo yang bagus. Nah, ini akan mempengaruhi kita dalam mendiagnosis, begitu. Nah, ini beberapa modalitas yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Ada saya summary bahwa ada tadi ekokardiografi, kemudian ada stress testing yang saya sampaikan pada sesi kali ini, di mana stress testing ada stress ECG dan ada stress echo. Stress ECG berarti yang kita amati adalah perubahan EKG-nya, sedangkan stress echo yang kita amati adalah perubahan gambaran ekokardiografinya. Nah, sedangkan bagaimana cara menstresnya, ada beberapa metode. Yang paling populer adalah dengan exercise atau olahraga, baik itu dengan treadmill maupun ergo cycle, dan dengan farmakologi. Farmakologi yang paling populer adalah dengan menggunakan dobutamin. Nah, semua ini ada kelemahan dan ada kelebihannya. Nah, demikian sesi yang bisa saya sampaikan kali ini.
Semoga bermanfaat. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.